gerakan dari Tio ini bisa menjadi BBM baru terbarukan untuk gerakan anak-anak muda? Masa depan bangsa ini milik mereka. Kan harus diapresiasi dong. Bukan dikasih emosi monyet begitu kan. Monyet bener itu yang ngasih. Wakil Kepala BGN. Aduh biadab ini. Biadab asli biadab ini. Nggak beradab sama sekali. Jangan-jangan dia monyet semua itu. Apa yang menjadi titik poin dari seorang Tio Ardianto muncul kemudian menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan dan juga situasi di masyarakat? Kalau ada apa-apa saya yang tampil. Saya belain dia. Dia datanya lengkap loh. Saya di lapangan, saya tahu persis apa yang terjadi. Pemotongan anggaran itu. Institusi mana yang dapat. Mutiara itu, biar keluar dari mulut anjing, ya dia tetap mutiara. Siapa di belakangnya? Nggak penting, buat saya nggak penting. Apa yang diucapkan itu benar. Berbahaya nggak untuk rezim Prabowo? Ketika kemarin rezim sebelumnya rusak parah, dia datang, dia harus jadi penyelamat. Tapi kalau dia kehilangan momentum, ya sudah, memang itu takdirnya. Situasi ini sudah begini loh. Sudah begitu rusak ini. DPR nggak ngomong. Bayangin, joget-joget malah. Ketika diprotes, marah. Harusnya kita cabut aja mandatnya itu wakil-wakil rakyat. Beberapa tahun yang lalu muncul juga beberapa sosok ketua BEM dari kampus-kampus ternama begitu kan. Yang fenomenal juga. Kemudian setelah itu sunyi senyap seperti ditelan bumi. Nah, saya berharap Tio tidak begitu. Saya berharap Tio tidak begitu. Langka soalnya, ya toh. Jangankan yang muda, aktivis tua juga begitu kelakuannya. Gimana? Ya harus jujur dong. Nggak bisa dong. Kelakuan apa Pak Zul? Ya begitu dibeli. Bahkan itu saya malah jual diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarip hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang aktivis senior kebangsaan terkait munculnya sosok muda, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, yang membuat geger Republik karena mengeluarkan atau menyampaikan kritik yang tajam kepada rezim Prabowo Gibran terkait sejumlah kebijakan yang diambilnya. Apa sebenarnya yang melatar belakangi seorang anak muda muncul di situasi negeri seperti sekarang ini? Apa dampaknya? Kita akan bahas langsung bersama seorang aktivis senior kebangsaan. Saya sapa Dr. Zulkifli Ekomai. Pak Zul, terima kasih. Matur suwun sudah hadir. Ya, alhamdulillah saya diberi kesempatan juga untuk menyapa saudara-saudara saya sebangsa. Saya nggak ngomong tanah air, ya tanah airnya nggak jelas. Oke. Pak Zul sebagai aktivis senior ya, apa kesan pertama Pak Zul terhadap sosok Tio Ardianto ini? Oh menarik ini, itu fenomena menarik buat saya. Dan inilah yang harus terjadi. Jadi generasi muda jangan dianggap remeh gitu kan. Dan dia muncul ketika fungsi-fungsi kelembagaan seperti DPR tidak berfungsi, nggak ada sama sekali, diam semua. Lihat aja, udah digitukan sama rakyat, ya kan? Sampai ada yang diskors, dikembalikan lagi. Nah, apa penyebabnya? Tentu fungsi rekrutmen dari anggota dewan ini yang salah menurut saya. Jadi, saya kira ini fenomena menarik. Dan saya hadir juga untuk menyapa anak-anak muda bahwa kalianlah pemilik masa depan, bukan generasi saya. Kan gitu. Oke. Tapi kesan pertama Pak Zul terhadap sosok Tio ini seperti apa nih? Sosok anak muda ini. Oh, anak ini berani, cerdas, dan saya kira dia tahu masalah. Coba saja yang diungkap sesuatu yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Di NTT. Bukan di Jakarta. Bayangin. Berarti dia peduli sama keadaan bangsa ini. Nah, gitu loh. Nah, ini yang harus disikapi dengan bijak oleh yang dikritik. Saya tidak melihat kalau kita mau narik ke sila keempat tuh kan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Saya lihat yang merespon ini tidak bijak sama sekali. Teror, ada yang ngomong, aduh ada pejabat yang ngomong, saya lupa siapa. Ada pejabat yang pakai emoji monyet itu kan kurang ajar itu. Wakil Kepala BGN. Iya, apa coba? Jelaskan dong. Berarti kan kalian tidak bersosialisasi dengan baik. Kan gitu, ajak ngobrol. Harusnya begitu, bukan langsung serang-serang ini. Aduh biadab ini, biadab asli biadab ini. Tidak beradab sama sekali.
Nggak bisa begitu. Nggak bisa kita menghadapi anak muda dengan cara-cara begitu. Nggak bisa. Berarti kan kita kan punya manusiaan yang adil dan beradab. Oh, ini nggak ada adabnya ini. Apa coba emoji monyet dikasihkan? Jangan-jangan dia monyet semua itu. Iya kan? Oke, Pak Zul, menurut Pak Zul sebagai aktivis senior ya, apa yang menjadi titik poin dari seorang Tio Ardianto muncul kemudian menyuarakan apa yang menjadi keprihatinan dan juga situasi di masyarakat? Saya secara pribadi saya senang gitu loh. Saya tadinya pesimis, anak-anak muda terutama Gen Z tidak peduli gitu loh. Ya dengan keadaan-keadaan ini dipikir wah itu urusan orang-orang tua kan gitu kan selama ini. Tapi ketika muncul sosok ini menarik buat saya gitu. Harusnya disikapi dengan baik oleh senior-senior yang lain gitu loh. Kita introspeksi dong senior-senior ini. Apa salah kita kok sampai anak muda bisa ngeritik kita gitu kan. Itu persoalannya, bukan dibalikan langsung diserang lagi. Aduh, terus sekarang dicari salahnya. Dia siapa? Buat saya nggak penting dia siapa. Siapa di belakangnya? Nggak penting. Buat saya nggak penting. Apa yang diucapkan itu benar, gitu loh. Mutiara itu biar keluar dari mulut anjing, ya dia tetap mutiara. Itu yang harus disikapi dengan benar. Oke, aku di belakang dia lah. Kalau boleh dikatakan begitu. Kalau ada apa-apa, saya yang tampil. Saya belain dia. Nggak peduli dia berpihak pada siapa, tapi omongannya itu benar, gitu loh. Nggak ada yang salah omongannya. Dia datanya lengkap loh. Ya toh? Dan yang diangkatkan masalah gizi, MBG, iya kan? Saya di lapangan, saya tahu persis apa yang terjadi. Pemotongan anggaran itu, institusi mana yang dapat, gitu loh. Ngomong catering ini ya, yang biasanya cuma terima pesanan misalnya 100, tiba-tiba naik jadi 1000. Itu aja persiapannya luar biasa. Ini sekarang nggak pernah di dunia memasak tiba-tiba wah bangun dapur umum. Waduh, ini luar biasa. Ini korupsi berjamaah kalau saya bilang. Jadi kritik yang disampaikan oleh Tio Ardianto berangkat dari realita. Iya, realita itu. Realita. Apa yang dibantah? Nggak pakai angka-angka data yang di lapangan dia. Saya lihat dia di lapangan. Tidak ada motif lain menurut? Nggak ada. Jangan a priori lah sama anak muda. Kita kasih kesempatan untuk dia menyampaikan hal-hal yang benar. Jangan tiba-tiba kalau ada kritik terus kita disalahkan, dicari salahnya dia siapa. Nggak bisa begitu, nggak bijak itu namanya. Gitu loh. Oke. Bagaimana Pak Zul melihat rezim Prabowo merespon seorang Tio ini? Ya itu yang saya kritisi justru. Harusnya diundang, diajak bicara, berdialog. Itulah konsep bangsa kita, bermusyawarah untuk menyampaikan mufakat. Kalau dia punya temuan di lapangan, ditanya dong, apa pejabat-pejabat itu sampai di lapangan? Nggak mungkin. Nah kalau ada temuan begini, diundang, diajak bicara. Itu yang bijak. Menurut saya begitu. Jangan langsung diserang, terus jadi serang-serangan. Apa coba? Oke. Pihak istana juga menyampaikan soal adab dan etika ketika menyampaikan kritik terkait diksi rezim yang bodoh dan inkompeten. Menurut Pak Kalau saya dituduh bodoh, saya introspeksi apa benar saya bodoh? Kan gitu dong. Iya kan? Harus introspeksi, sudahlah. Jangan terlalu diserang, ikut nyerang. Kita kan introspeksi, salah kita banyak kok. Saya kan selalu ngomong, generasi saya generasi gagal loh. Yang ngerusak republik ini generasi saya. Kan gitu. Nah sekarang ketika ada anak muda yang mengkritisi generasi saya, ya kita rangkul untuk kita ajak bicara. Dan saya tak yakin mereka tidak tahu bahwa penyebab ini semua itu ketika kita mengkhianati para pendiri negara. Ya, ketika Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 diganti. Sehingga kita jadi seperti ini. Pemilihan langsung, bangsa kita dipecah, kan gitu. Nah, saya kira kita aja bicara dia, kita kasih masukan ini loh. Adik-adikku, saya nggak ngomong anak-anak, terlalu kelihatan tua nanti saya. Adik-adikku, ini loh persoalan sebenarnya terjadi. Saya salut kalian mau menyampaikan kebenaran. Itu dulu. Jujur menyampaikan kebenaran, itu sudah saya hargai. Itu, Mas Wargi. Ini semata kontrol sosial? Atau ada faktor lain? Nggak ada, sudahlah jangan kita berpriori setiap kali ada kritik, wah di belakangnya ada siapa ya? Nggak ada. Kan saya tadi bilang, apapun, siapapun yang mengatakan apa yang disampaikan itu yang harus kita sikapi. Gitu. Jangan tiba-tiba a priori, nanti nggak, bangsa kita ini jadi berantem terus. Nggak pernah
mencari solusi yang terbaik gitu loh. Itu menurut saya. Jadi jangan begini sih kabar terus serang-serangan. Nanti kan generasi tua sama generasi muda serang-serangan lewat medsos apa? Pendidikan apa yang bisa kita dapat dengan situasi seperti ini? Menurut Pak Zul, apa yang disampaikan oleh Tio itu memang cerminan kondisi negara saat ini? Iya. Cuma yang berani ngomong kan tidak banyak. Di generasi saya aja berapa yang ngomong? Iya kan? Paling-paling saya pun dianggap halusinasi itu, tidak ada kerjaannya itu, bisanya ngomong-ngomong. Enggak, saya enggak cuma ngomong. Ketika saya bicara bahwa negara ini tidak punya ibu kota, saya langsung gugat ke Mahkamah Konstitusi. Hari Kamis besok sidang. Gitu. Jadi jangan tiba-tiba, lah kok saya malah nggak diteror, saya juga aneh ini apa. Kan gitu kan. Kok Tio yang masih muda, janganlah. Udahlah, hentikanlah teror-meneror itu. Kita ajak anak-anak muda ini yang kritis-kritis, kita kumpulin. Jangan sampai terjadi seperti yang di luar negeri, malah didiamin. Nah, itu yang harus dikritik harusnya. Itu yang harus dikasih emoji monyet dong, gitu. Menurut Pak Zul, apakah gerakan dari Tio ini bisa menjadi BBM baru terbarukan untuk gerakan anak-anak muda? Mudah-mudahan. Saya berharap begitu. Biar anak muda tahu bahwa masa depan bangsa ini milik mereka. Mereka harus bertanggung jawab. Dan kita, generasi tua kayak saya ini, harus ada di belakangnya. Membimbing mereka supaya benar. Kita kembalikan pada cita-cita para pendiri negara ini. Begitu cara berpikir yang bijak. Selama ini gap-nya terlalu jauh ya? Terlalu jauh. Saya menganggap ini generation gap. Makanya saya senang diundang sama Madilog. Saya ingin mensupport dia supaya gap generasi ini bisa di-break. Ini semacam ice breaking? Iyalah, itu harapan saya begitu. Biar aja anak-anak muda lihat saya ngomong gini, nggak apa-apa. Ya toh, saya dukung kalian. Gitu. Ada yang generasi tua yang mendukung ini, enggak malah dicari salahnya. Kan gimana? Nggak mendidik itu namanya. Boleh saya katakan tadi biadab kan, kalau pakai emoji monyet segala itu, apa orang tua begitu? Ya nggak punya adab yang itu dong. Bukan jangan anak-anak ini disalahkan. Oke. Gitu. Bahkan Tio meresponnya dengan cara yang elegan ya? Ya kan malu kita. Tio bilang katanya manusia dan monyet sama-sama primata. Iya. Tapi monyet nggak korupsi. Nah, gimana coba? Apa nggak malu kita digituin sama anak muda loh? Iya toh, harusnya malu. Makanya tahan diri lah. Apa yang paling menampar bagi bahasanya apa? Kaum tua atau kaum apa ya? Terkait apa yang dilakukan oleh Tio ini, Pak Zul? Saya nggak tahu, saya nggak merasa tertampar gitu loh. Meskipun saya mungkin generasi pendahulu ya. Kita saja ini generasi saya aja merusak pendahulu kita. Cita-cita para pendahulu kita rusak. Kita nggak merasa bersalah. Dan mereka sudah nggak ada semua, masih di alam kubur. Mereka sudah di alam kubur, nggak bisa protes toh. Katakan mereka masih ada, pasti nggak seperti generasi saya menyikapi anak-anak muda. Nggak pasti, saya yakin itu. Mereka cukup bijak kok. Biasa berdebat dalam satu forum, kemudian menghasilkan banyak hal. Dan kita sekarang pernah begitu? Nggak pernah. Mengajak berdialog, nggak pernah. Harusnya diundang dong. Jangan yang pimpinan ini cuma mendengarkan bawahan-bawahannya. ABS semua itu. Justru yang begini yang harus diundang, diajak ngomong. Yang kritis-kritis diundang, diajak ngomong. Apa yang kalian temukan? Barangkali aparat saya tidak menemukan apa yang kalian temukan. Kan begitu harusnya. Begitu. Tio bahkan mengirim surat kepada UNICEF. Ya. Meminta agar program MBG dihentikan. Kemudian juga meminta kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan dialog terbuka bersama mahasiswa. Ini untuk seorang anak muda sesuatu banget menurut Pak. Oh, lompatan ini. Ini lompatan. Lompatan. Kenapa? Karena dia mungkin tidak percaya sama lembaga-lembaga di dalam negeri. Ya kita lihat aja DPR ngomong apa sih? Nggak ngomong apa-apa, cuma ngomong gajinya aja, ngomong pensiunnya aja. Situasi ini sudah begini loh. Sudah begitu rusak ini. DPR nggak ngomong. Bayangin, joget-joget malah. Ketika diprotes, marah. Gimana? Kan saya selalu bilang, ketua dan wakil ketua lebih tinggi ketua. Rakyat dan wakil rakyat lebih tinggi rakyat. Harusnya kita cabut aja mandatnya itu wakil-wakil rakyat kalau begini kelakuannya. Nggak berbuat apa-apa, nggak salah dong kalau dia cari saluran lain. Iya kan? Begitu kalau pola pikir saya begitu. Ini akan menjadi trigger bagi gerakan mahasiswa lainnya? Saya berharap begitu, biar nggak biasa gini. Ya toh? Ini semua sudah diem nih.
Rakyat tidak bergerak karena apa? Disuap dengan sembako. Ingat nggak? Bansos, ya toh? Rakyat diam. Tidak bisa. Namanya kita masih banyak menyampaikan kebenaran, harus disampaikan meskipun itu tidak enak. Harus diterima kebenaran itu. Begitu, jangan didiamkan. Keadaan kita tidak baik-baik saja kok. Ya. Pak Zul melihat potensi cukup besar gerakan mahasiswa ini setelah kemunculan seorang Tio. Saya berharap begitu. Saya akan bantu supaya bergerak. Biar nggak diem. Begitu. Ini masa depan harus diselesaikan oleh anak-anak muda. Ya kan? Tapi Pak Zul, kita kan ingat juga beberapa tahun yang lalu muncul juga beberapa sosok ketua BEM dari kampus-kampus ternama begitu kan, yang fenomenal juga. Kemudian setelah itu sunyi senyap seperti ditelan bumi. Nah, saya berharap Tio tidak begitu. Saya berharap Tio tidak begitu. Karena itu gaya para penjajah ya untuk membeli perjuangan-perjuangan gitu caranya. Ya kita banyak lihat disuap, diberi, dienakkan, yang kehidupannya susah, dibuat enak. Enggak begitu. Pejuang enggak pernah berubah. Pejuang tetap pejuang. Saya berharap Tio seperti itu. Langka soalnya, ya toh. Jangankan yang muda, yang ketua BEM terus diem. Aktivis tua juga begitu kelakuannya. Gimana? Ya, harus jujur dong. Enggak bisa dong. Kelakuan apa Pak Zul? Ya begitu dibeli. Bahkan itu saya malah jual diri kalau saya bilang. Transaksional. Iya, transaksional. Udahlah, janganlah. Nasib bangsa ini jangan dijual hanya untuk kepentingan perut. Bahkan ada idiom yang mengatakan dia kan kepalanya kapitalis, ya idealis, perutnya kapitalis, bawa perut liberalis. Kan gimana? Udahlah, kita kembali ke jati diri kita, bangsa yang punya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, 18 Agustus 45. Insya Allah kita akan jadi lebih baik. Sebesar apa harapan Pak Zul sebagai aktivis senior terhadap generasi muda hari ini? Saya masih punya harapan. Dengan munculnya ini pasti akan merangsang yang lain untuk melakukan sesuatu. Tapi saya berharap jangan rusak-rusakan lah. Kita lebih baik dialog, kita rancang yang baik. Bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Barangkali itu akan lebih baik daripada kita amuk, rame-rame, rusak-rusakan, itu juga nggak mendidik. Gitu. Harapan saya begitu. Tio ini bisa diandalkan untuk proses selanjutnya? Saya berharap begitu. Saya berharap begitu. Kalau perlu ya kita ajak dialog lah. Dia pasti tahu bahwa masa depan bangsa ini lebih mahal daripada sekedar hanya untuk disuap. Nggak ada apa-apanya. Disuap berapa sih? Berapa triliun katakan gitu akan habis dan tidak punya makna apa-apa buat kehidupan dia sendiri maupun kehidupan bangsanya. Kan itu. Oke, Pak Zul, yang menarik adalah Tio menyatakan bahwa ada lingkaran ring 1 presiden yang melakukan filter terhadap situasi yang sebenarnya terjadi. Sehingga Tio mengajak dialog terbuka begitu kan di ruang publik begitu kan kepada presiden. Iya itu. Kalau dulu pakai istilah ABS, asal Bapak senang. Ini menjerumuskan pemimpin. Model begini menjerumuskan pemimpin. Karena pemimpin tidak pernah dapat informasi dengan benar. Iya kan? Pakai pendekatan saya sebagai dokter misalnya. Kalau pasien itu bohong, diagnosa saya pasti salah. Gitu. Dan ini yang terjadi. Saya melihat presiden tidak dapat informasi yang benar. Ketika ada informasi yang benar, katakan Tio ini sampai ngomong dari Nusa Tenggara itu informasinya. Harusnya peka ini. Sebagai pemimpin peka. Oh ya ada apa? Panggil dia. Apa sebenarnya yang terjadi? Begitu dong. Itu baru pemimpin. Jadi saya tidak melihat memang kita ini krisis kepemimpinan. Kalau presiden bisa dipilih, tapi pemimpin nggak dapat. Nggak dapat kita. Termasuk krisis kepekaan? Iya, nggak peka sama sekali. Nggak peka sama sekali. Di Jakarta ini, Jakarta saya sering ngomong, Jakarta pusat. Itu ada daerah slum ya istilahnya ya, daerah kumuh. Itu satu rumah 4 kepala keluarga. Jakarta Pusat. Nggak ada yang tahu. Ya kan? Apalagi di Nusa Tenggara Timur loh dia tahu. Di Ngada. Iya, luar biasa kan. Sementara di Jakarta ada yang begitu. Tidurnya gantian. Ada yang tidur di atas gerobak. Bayangin. Nggak ada yang tahu.
Atau tahu, pura-pura tidak tahu. Itu yang menyedihkan. Akankah muncul ketua BEM yang berasal dari kampus-kampus lain untuk menyuarakan hal yang sama? Saya berharap begitu, ini solidaritas itu harus akan muncul kan sebagai mahasiswa. Saya dulu pernah jadi mahasiswa waktu 77, 78 itu banyak aktivis-aktivis yang lintas kampus ngumpul. Saya berharap itu akan terjadi lagi. Gitu. Ya kan? Apa pengikatnya? Atau apa yang menjadi musuh bersama dari gerakan mahasiswa untuk situasi hari ini? Kedoliman. Dolim ini. Asli dolim. Nggak bisa begini ini. Di sisi lain banyak yang nggak makan, di sisi lain sana korupsi. Ya kan? Karena apa korupsi? Karena kebijakan kan? Begitu. Dan setelah korupsi uang ditunjukkan di publik. Tapi tidak dijelaskan uang itu sekarang di mana. Kan dolim namanya. Ya kan? Apalagi ada istilah lagi, barangkali ada istilah yang lebih lunak daripada kata dolim. Saya kira kok saya tidak menemukan kata-kata yang lebih lunak daripada dolim itu. Itu ditangkap oleh seorang Tio dan disuarakan? Iya, saya kira itu. Saya positif thinking aja. Saya husnudzon terhadap anak muda ini. Saya tidak peduli dia jaringannya siapa, saya tidak peduli. Tapi apa yang disuarakan itu adalah suara kebenaran. Itu. Bagaimana menjaga agar marwah Tio dan kawan-kawan ini tetap ada? Kita sebagai generasi yang lebih dulu ada, yang harus membimbing mereka supaya dia nggak salah jalan, kan begitu. Masih ada kok di generasi saya yang punya kepedulian, cuma nggak punya keberanian. Itu yang saya sayangkan kan. Ngomong seperti saya aja nggak berani gimana? Kan gitu kan. Oke, kan anak muda juga banyak dikatakan apolitis begitu kan. Dengan kemunculan Tio ini akan membuat mereka lebih peduli lagi terhadap situasi bangsa. Kadang-kadang kita dikerdilkan dengan kata-kata politis. Ya seolah-olah politis itu jelek. Masalah kebijakan. Kita sekolah mahal, ya kan? Biaya rumah sakit mahal, itu kebijakan politik loh. Kalau kita apolitis, ya malah nggak tahu apa-apa. Dan itu keputusan-keputusan itu dibuat di Senayan. Gitu. Jadi nggak main-main ini persoalan. Atau anak muda dan mahasiswa memang dijauhkan dari isu itu? Saya kira iya. Caranya gimana? Dulu zaman saya sekolah, yang pinter yang bisa kuliah. Sekarang yang punya uang yang bisa sekolah. Jadi anak-anak orang berduit suruh seperti Tio, ya nggak mungkin lah. Iya kan? Kan itu. Ini sistematis loh ini. Hati-hati. Jangan dianggap biasa ini. Itu harus disikapi. Kemunculan Tio ini berbahaya nggak untuk rezim Prabowo? Tergantung. Saya kan berkali-kali ngomong. Presiden Prabowo harus memanfaatkan momentum ini. Ketika kemarin rezim sebelumnya rusak parah, dia datang, dia harus jadi penyelamat. Tapi kalau dia kehilangan momentum, ya sudah, memang itu takdirnya. Ya kan? Harus dia melakukan ini. Dan jangan cuma dengar dari orang-orang sekelilingnya. Dengarkan orang-orang kayak Tio itu. Orang-orang yang kritis tuh. Diajak bicara. Gitu. Nggak usah diekspos, nggak usah. Pasti mereka punya banyak masukan yang tidak mungkin dilaporkan pada presiden. Perlu dialog terbuka? Iya dong. Nggak usah dialog terbuka, tertutup aja, terbatas. Undang aja orang-orang kritis itu. Kalau saya jadi presiden, seperti Prabowo, maksudnya bukan saya pengen jadi presiden, enggak. Termasuk anak-anak muda seperti Tio ini? Iya dong. Diundang, diajak dialog. Jangan langsung disikapi dengan cara-cara biadab begitu. Kirim emoji monyet. Emangnya kelakuannya nggak kayak monyet, makan terus gitu kan, udah nggak kenyang-kenyang kan monyet itu namanya. Apalagi. Jadi Pak Prabowo harus merespon seperti apa? Ngajak dialog. Jangan terima masukan dari sekelilingnya aja. Kan kita tahu sekelilingnya siapa. Gitu. Orang-orang rezim lama juga masih ada di situ. Yang udah jelas catatannya kan. Kan begitu. Harus dia terima keseimbangan informasi. Supaya bisa mengambil kebijakan dengan benar. Begitu. Oke, Pak Zul. Ini yang menarik juga munculnya dari UGM ya.
Ya, di tengah ramainya kasus ijazah UGM gitu. ya, Pak kita Zul nggak tahu. melihat apa ini? Ya, kadang-kadang kita itu ada dimensi yang kita nggak paham, ya, dimensi yang kita nggak paham. Saya bilang ini memang takdirnya begitu. Saya kemarin dari Solo juga, saya melihat bagaimana banyak orang-orang yang ingin menyampaikan kebenarannya datang ke saya. Dok, ini loh KKN saya, ini loh, ini orang ini tidak ada, bayangin. Tapi mereka terbelenggu, tidak punya keberanian untuk ngomong. Saya bilang, ya sudah saya ngomong. Saya nggak akan ngomong sumber saya dari mana. Saya buka tuh satu-satu. KKN-nya desa mana, di kecamatannya ini. Nggak ada. Pada tahun ganjil ada KKN, tahun genap ada KKN. Kan bohong. Nah, kebohongan ini dipelihara gimana mau maju negara bangsa ini? Kan begitu. Apa yang mau ngomong apa? Dia ngomong kebenaran, ya sudah loh. Kita apresiasi. Saya tidak peduli dah jaringannya siapa. Kan sekarang lagi di expose tuh. Dia jaringannya ini. Wah, buat saya nggak penting. Menurut Pak Zul ini mestakung. Ya, saya kira itulah. Jadi saya cuma berharap ini satu fenomena yang menarik, mungkin perubahan dimulai dari sini. Ya kan? Kita jangan status quo terus, normatif terus. Baru 2 tahun 2026, habis pemilu 2024 2 tahun, sudah mikir 2029. Bayangin. Ada yang ngomong 2 periode, ada yang ngomong saya akan mati-matian. Apa coba? Pendidikan apa buat bangsa ini? Gak ada. Kerja apa 2 tahun? Sudah mikir perebutan kekuasaan 3 tahun ke depan. Kenapa? Sistem apa ini? Makanya para pendiri membuat satu sistem yang disepakati. Sistem sendiri, sistem Indonesia, sistem MPR. Kurang apa? Kita berkhianat pada para pendiri. Kan itu titik tolaknya di situ. Nah, orang-orang atau anak-anak muda seperti itu harus tahu ini. Harus tahu. Harus diberitahu. Berangkat dari ketidakbenaran ini, dia harus tahu penyebabnya apa. Begitu. Ini kan. Oke. Menurut Pak Zul, apa resiko atau dampaknya jika pemerintah merespon tidak tepat apa yang disampaikan oleh Tio ini? Ya kan tidak jadi lebih baik masa depan bangsa ini. Jadi yang dikatakan Indonesia Emas 2002 apa? Indonesia Emas itu 2045. 2045 bisa-bisa jadi Indonesia cemas ini. Saya cemas, Indonesia cemas ini. Bahkan Indonesia lemas gitu. Ya kan? Momentum kurang berapa tahun lagi. Kita udahlah, kita dialog duduk sebagai kultur bangsa kita bermusyawarah untuk bermufakat. Kan begitu. Ajarannya jelas kok. Bermusyawarahlah kalian. Ketika mufakat terjadi, maka rahmatku akan turun. Kan begitu. Kemarin kan sudah dialog dengan beberapa tokoh yang dianggap oposisi. Pak Prabowo. Kemudian ini ada usulan dengan kalangan mahasiswa ya. Ya, tapi saya sih berharap dialog-dialog itu tidak usah diekspos lah. Ya kan? Kalau diekspos yang diajak dialog presiden bangga terus cerita. Gitu. Tapi setelah itu kecewa. Masa begitu? Bangga, kecewa, terus kapan selesainya? Ya kan? Bahkan saya ngomong ini oposisi bener apa enggak? Jangan-jangan, posisi yang dikejar, bukan oposisi, kan begitu. Dialog seperti apa yang harus dilakukan, Pak Zul? Ya, saya kira gampang lah. Kalau sebagai seorang pemimpin itu dialog yang menyampaikan ini masalahnya apa? Bagaimana jalan keluar? Usulan kalian apa? Kan gitu. Lembaga-lembaga yang tidak baik harus diperbaiki. Ini banyak loh pemborosan. Lembaga-lembaga tidak perlu. Setiap ada masalah, buat lembaga. Setiap ada masalah, buat lembaga. Berapa banyak lembaga non-departemen? Ya kan? Menghambur-hamburkan uang. Sementara yang ditemukan oleh Tio di Nusa Tenggara hanya karena uang 10.000. Anak itu bunuh diri. Karena tidak mampu untuk beli. Iya, ironi kan. Sedih kan. Sebagai bangsa sedih dong. Itu. Pak Zul ini wapresnya anak muda, kemudian yang paling kenceng mengkritisi anak muda juga. Biar aja. Itu bagus. Biar bangsa ini paham. Anak muda yang berangkat karena ketidakbenaran, anak muda yang berangkat
dari kebenaran. Biar ada pembanding. Iya dong. Jangan di generalisir, pokoknya anak muda, sudah tampil nih anak muda. Ya kita lihat dong, anak muda yang berangkatnya bagaimana, harus kita lihat prosesnya bagaimana. Yang satu berangkatnya dengan ketidakbenaran, ya kan? Ya, udah usah kita bicarakan lagi, kita semua sudah tahu. Yang satu berangkat dari sesuatu yang muncul dari dirinya. Kan begitu. Kelihatan kan pembandingannya. Banyak yang saya dapat dari peristiwa ini. Itu akan menjadi pegangan juga bagi anak muda yang lain ya? Oh iya dong, harus dong. Dari dua situasi yang Iya. Pak Zul gambarkan berbeda Iya. tadi. Sekarang kan lagi ribut tuh yang di luar yang dapat beasiswa di luar. LPDP. Itu kan. Ya kalau bijak ya kita panggil juga. Jangan di-judge saja langsung. Kenapa dia kecewa dengan sebagai warga negara Indonesia? Pasti ada sesuatu dong. Nggak mungkin ada reaksi, pasti kan ada aksi. Kan begitu. Itu yang bijak begitu. Nggak bisa kita langsung vonis, nggak bisa langsung. Nggak bisa. Meskipun sudah menghina negara. Ya penghinaannya jelas, itu saya juga tersinggung. Tapi kita sebagai kita cari tahu. Kenapa ini bisa terjadi? Gitu. Sebagai penghinaannya pasti saya juga tersinggung. Ya kan? Oke, Pak Zul, kembali ke Tio. Kemunculan Tio ini, apakah sesuatu yang mencerahkan terkait estafet kepemimpinan kita di masa depan? Saya kira iya. Tapi sistemnya jangan lewat pilpres langsung begini. Kalau pilpres langsung saya selalu bilang ini seperti perjudian, untung-untungan nyari pemimpin. Tidak bisa begitu kalau di MPR berkumpul orang-orang bijak, gitu, memutuskan kriterianya apa, GBHN-nya begini, oh perlu pemimpin model begini, kriterianya begini, berapa calon dikumpulkan, kan akhirnya anggota-anggota MPR itu tahu siapa yang layak. Kalau ini kan enggak, untung-untungan. Iya kan? Yang memberi masukan kalau dulu waktu judi ada kode buntut, ini kode buntut di-drive oleh media dan lembaga survei. Seolah-olah ini baik. Setelah itu buntutnya kecewa. 10 tahun loh kita. Setiap 5 tahun kita berjudi. Nggak berkah, gimana bisa berkah milih pemimpin model begitu. Tapi kan itu sistem. Ya sistem kembali ke dong. Sistem yang dulu disepakati oleh para pendiri bangsa. Apa susahnya? Tinggal buat kesepakatan aja. Kan kita bisa evaluasi. Ini sistem bukan sistem kita loh ini. Ya kan? 2002 bukan sistem kita. Asal tahu, September MPR dilantik, Oktober draft perubahan Undang-Undang Dasar sudah ada. Siapa yang buat? Nah ini harus kita bedah ini. Salah itu enggak apa-apa, namanya juga salah. Kita keliru, balik lu dulu. Kalau kita kesasar, kalau kita ke hutan, kesasar, kita balik ke titik yang kita kenal. Harusnya begitu. Jadi berapapun talent-talent yang bagus muncul, selama sistemnya belum dibenahi, Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. akan rusak juga ini. Iya, akan rusak. Akan rusak. Karena itu tadi, masalah musyawarahnya nggak dapat. Pengingkaran terhadap sila keempat itu jelas. Ya kan? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Harus ada hikmah kebijaksanaan di situ. Dalam permusyawaratan perwakilan. Kan begitu, ada musyawarah, ada perwakilan di situ. Nah kalau kita dasar negara yang disepakati oleh para pendiri sudah kita ingkari, mau berharap apa kita? Kan ini kan gara-gara orang-orang yang cuma belajar dari Amerika sana, gitu. Di sana musim dingin, pakai slayer, pakai jas, pulang ke Indonesia supaya kelihatan masih dari Amerika, jasnya nggak dilepas. Wah, ada keringetan gini. Ini sistem kita jelek. Kan itu masalah. Nggak menghargai bangsanya sendiri, nggak menghargai para pendiri negaranya, kan itu yang terjadi. Dan anak muda belum terlalu concern terhadap hal itu. Harus kita beritahu mereka, harus kita ajak dialog. Ini akibat dari kejadian ini. Itu harus kita beritahu. Itu yang saya sebut gap, generation gap, yaitu ada gap antar generasi. Nah ini bagus ini. Makanya saya senang diundang Madilog untuk membicarakan Tio yang sudah beda berapa generasi nih. Ya, itu saya kira. Bagaimana agar lebih banyak lagi muncul talent-talent seperti Tio ini?
ya yang muda, yang lebih tua, generasi tua muncul lah, membimbing adik-adiknya untuk diberi kesempatan, diajak dialog. Banyak kok di kampus-kampus tuh anak-anak bagus. Banyak. Proses regenerasi itu jalan nggak sih Pak Zul? Nggak jalan. Nggak jalan dengan baik. Kenapa? Ya karena dinasti itu. Dulu kan kita waktu reformasi katanya, reformasi kan saya yakin bukan lahir dari bangsa kita, lahir dari bangsa lain, reformasi. Isunya apa? KKN. Korupsi, kolusi, nepotisme. Sekarang nepotisme itu kan sama dengan dinasti. Nggak peduli orang ini mampu apa tidak mampu, asal bapaknya ini, anaknya siapa, kan itu yang terjadi. Akhirnya begini, jangan nyesel dong. Kita nggak tanya Tio itu anaknya siapa. Tapi baik, ya itu kan namanya regenerasi harusnya begitu. Yang baik ya kita pakai dong, kita ajak. Gitu. Bukan karena anaknya siapa, kita jadikan siapa. Kan gitu, nggak bisa begitu. Harus kita akhiri ini. Kalau mau maju. Oke. Dengan itu maka akan muncul Tio-Tio yang lain. Iya begitu. Bagaimana anaknya orang kaya, anaknya pejabat, ya di seputaran Menteng tiba-tiba suruh memimpin. Dia nggak ngerti. Denyut nadi rakyat nggak ngerti dia. Nggak ngerti. Lo ini loh Tio, di Jakarta bisa tahu. Yang di Nusa Tenggara Timur. Kan harus diapresiasi dong. Bukan dikasih emosi monyet begitu kan. Monyet bener itu yang ngasih. Oke. Pak Jul, apa yang membedakan antara apa yang dilakukan oleh Tio hari ini dengan gerakan 98, kemudian Malari, kemudian apa yang dilakukan oleh Eksponen 66? Kita tidak menutup mata adanya intervensi asing, keterlibatan bangsa lain. Ya, kita tidak menutup mata itu. Tapi di setiap kejadian pasti muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Ya kan? Kan itu ya harapan saya. Saya tidak bisa menceritakan satu, saya tahu banyak tuh. 66 itu ada apa? Ya kan? Saya tidak terlibat memang karena saya masih umur 10 tahun. Tapi dalam konteks gerakan anak muda, apa yang membedakan? Saya kira ini sudah fenomena menarik karena kebuntuan. Yang sekarang ini. Menarik karena kebuntuan. Muncul sendiri. Tidak ada yang memformat dari luar. Itu yang saya lihat. Oke. Gitu. Oke. Jadi menurut Anda masih steril dari agenda asing? Ya, saya berharap begitu. Saya lihat masih steril. Lebih karena situasi domestik? Karena situasi. Karena kebuntuan. Meledaklah itu. Kenapa terjadi kebuntuan, Pak? Ya karena sistem. Sistem yang membuat buntu. Bayangkan rekrutmen anggota DPR, ya toh, yang populer, yang uang banyak, bisa jadi. Saya dulu jadi legislator di tingkat lokal loh. Saya harus belajar bagaimana menyusun raperda, dan itu proses panjang dari ketua organisasi kepemudaan naik begitu, pakai proses. Yang ini gimana? Hari ini masuk partai, besok jadi ketua umum partai. Berharap apa kita? Ya jangan salahkan dia dong. Yang jadiin yang kurang ajar itu. Ya kan? Rusak kabeh, Pak. Rusak semua, rusak sudah. Rusak berantakan, rusak. Dan dengan kemunculan Tio ini ada sececah harapan ya? Harapan saya begitu. Dan yang generasi karena itu tidak lagi didominasi oleh dinasti atau terah-terah tertentu. Iya dong. Harus begitu, seharusnya munculnya begitu. Karena keadaan, karena kebuntuan, muncullah pemimpin itu. Pemimpin muda. Dan seperti Tio ini banyak sebetulnya. Mungkin yang terekspos Tio. Tapi saya lihat, saya berkumpul dengan anak-anak muda. Saya jalan dari satu tempat ke tempat lain, saya temuin mereka. Saya jalan. Banyak yang kayak Tio. Kenapa mereka belum muncul, Pak? Mungkin belum saatnya. Mungkin Tio bisa jadi pemicu munculnya mereka. Ini masalah waktu atau masalah keberanian? Masalah waktu. Karena waktu bukan milik kita. Ya kan? Kalau keberaniannya udah berani mereka. Saya dengar kok mereka omongannya apa. Dan mereka menyampaikan dengan jujur apa yang mereka lihat. Mereka dengar, mereka lihat, disampaikan ke saya. Jadi ini masalah momentum? Momentum aja. Dan kalau ini seperti saya tadi bilang, kalau presiden tidak memanfaatkan momentum ini, dia yang jadi korban nantinya. Itu yang saya khawatirkan. Kan kita nggak ingin rusak-rusakan dong. Kita ingin
bangsa kita lebih baik ke depan ini. Itu yang saya harapkan sebetulnya. Oke. Pak Jul, ada pesan apa untuk generasi muda kita? Bangkit, bergerak, atau punah sebagai bangsa. Udah itu. Oke. Untuk penguasa apa pesannya, Pak Jul? Introspeksi. Jangan seperti otoriter begitu, jangan. Introspeksi. Setiap kritik diterima dengan tangan terbuka, didialogkan ke dalam, dievaluasi ke dalam, begitu. Oke. Pak Zul, terima kasih, matur suwun. Ya. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Dr. Zulkifli Ekomoy, seorang aktivis kebangsaan senior ya, menyikapi kemunculan anak muda, yakni Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa atau Ketua BEM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Tio Ardianto, yang tadi bahasanya Pak Zul itu melakukan ice breaking terhadap situasi di negara kita saat ini, terkait berbagai kritikan yang lugas dan lantang terhadap sejumlah kebijakan yang dikeluarkan di era pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur suwun Pak Jul. Matur suwun.